Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang fluida statis bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Alas akuarium memiliki ukuran 2 meter kali 1 meter dan akuarium berisi air laut sedalam 40 cm. Alas akuarium tersebut akan mengalami gaya sebesar massa jenis air laut sama dengan 1,03 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui A sama dengan 2 meter kali 1 meter sama dengan 2 meter persegi. H sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Rho sama dengan 1,03 gram per cm kubik. Ingat, 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga sama dengan 1,03 kali 1000 kg per meter kubik sama dengan 1030 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, F sama dengan tekanan hidrostatis pada dasar akuarium bisa dihitung dengan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1030 kali 10 kali 0,4 sama dengan 4120 Pascal. Selain tekanan hidrostatis, pada dasar akuarium juga mendapat tekanan dari gaya berat air, sehingga diperoleh pH sama dengan P 4120 sama dengan F per A. 4120 sama dengan F per 2. F sama dengan 8240 Newton. Jadi, alas akuarium mengalami gaya sebesar 8240 Newton. Soal nomor 2. Sebuah danau kedalamannya 85 meter. Tekanan mutlak pada suatu tempat di danau pada jarak 35 meter dari dasar danau adalah Rho air danau sama dengan 1 gram per cm kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. P0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Diketahui H sama dengan 85 min 35 sama dengan 50 meter. Ingat, H diukur dari permukaan danau, bukan dari dasar danau. Rho sama dengan 1 gram per cm kubik, sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. P0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditanya, P mutlak sama dengan P0 plus Rho kali G kali H sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 plus 1000 kali 10 kali 50 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 plus 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, tekanan mutlaknya adalah 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Soal nomor 3. Sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki pengisap input berdiameter 10 mm dan pengisap output berdiameter 50 mm. Suatu gaya input 80 Newton memberikan suatu gaya output sebesar
Diketahui input saya anggap 1, F1 sama dengan 80 Newton, D1 sama dengan 10 mm. Output saya anggap 2, D2 sama dengan 50 mm. Ditanya, F2 sama dengan? Langsung saja dimasukkan ke persamaan hukum Pascal. Karena yang diketahui diameter, maka rumus yang dipakai F1 per D1 pangkat 2 sama dengan F2 per D2 pangkat 2. Pada rumus fisika model perbandingan dua kondisi, seperti hukum Pascal, jadi rumus yang sama tapi dibandingkan dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan 2, supaya cepat, satuan tidak perlu diubah ke satuan SI. Asal satuannya sama, bisa langsung dimasukkan. Seperti di soal ini, D1 satuannya mm dan D2 satuannya mm. Walaupun bukan SI, tapi satuannya sama. Jadi, bisa langsung dimasukkan. F1 satuannya Newton. Jadi, nanti F2 satuannya juga Newton. Selanjutnya, langsung saja dimasukkan angkanya, didapat 80 per 10 pangkat 2 sama dengan F2 per 50 pangkat 2. 80 per 100 sama dengan F2 per 2500. 100 dan 2500 dicoret, sama-sama dibagi 100, lalu dikalikan silang, didapat F2 sama dengan 2000 Newton. Jadi, besar gaya output adalah 2000 Newton. Soal nomor 4. Pada sistem yang terlihat di gambar, silinder kiri L luas penampangnya 800 cm persegi dan diberi beban 400 kg. Pengisap kanan S, luas penampangnya 25 cm persegi, sedang beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi oli dengan Rho sama dengan 0,80 gram per cm kubik. Supaya sistem seimbang, maka besar F adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Silinder kiri L saya beri indeks 1, pengisap kanan S saya beri indeks 2. Diketahui M1 sama dengan 400 kg. A1 sama dengan 800 cm persegi sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. A2 sama dengan 25 cm persegi sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Rho sama dengan 0,80 gram per cm kubik sama dengan 800 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan 5 meter. Ditanya, F2 sama dengan? F1 sama dengan M1 kali G, sama dengan 400 kali 10, sama dengan 4000 Newton. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 plus Rho kali G kali H. Rumus ini dasarnya adalah hukum Pascal. Tetapi karena ada perbedaan ketinggian, maka pada bagian yang lebih tinggi ada tambahan Rho kali G kali H. Untuk itu, satuan yang digunakan harus SI. Tidak boleh langsung dimasukkan seperti nomor 3. Langsung saja dimasukkan angkanya, didapat 4000 per 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan F2 per 25 kali 10 pangkat min 4 plus 800 kali 10 kali 5.
50.000 sama dengan F2 per 25 kali 10 pangkat min 4 plus 40.000. 10.000 sama dengan F2 per 25 kali 10 pangkat min 4. F2 sama dengan 25 Newton. Jadi, besar gaya F adalah 25 Newton. Soal nomor 5. Pipa U mula-mula diisi air. Kemudian dituangkan cairan yang massa jenisnya 0,7 gram per cm kubik setinggi 80 mm pada salah satu kakinya. Permukaan air pada bagian tersebut akan turun sejauh. Perhatikan sketsa berikut. Pipa U mula-mula diisi air. Ketinggian permukaan air pada kedua kaki sama. Selanjutnya, pada salah satu kaki dituangkan cairan setinggi 80 mm. Saya anggap kaki sebelah kiri. Sehingga pada sketsa, tampak permukaan air pada kaki sebelah kiri turun sejauh X mm dan permukaan air pada kaki sebelah kanan naik sejauh X mm. Air saya beri indeks 1 dan cairan saya beri indeks 2. Diketahui ρ1 sama dengan 1 gram per cm kubik. Selalu ingat, ρ air sama dengan 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kalian wajib hafal sebab di beberapa soal ρ air sengaja tidak diketahui. ρ2 sama dengan 0,7 gram per cm kubik. H1 sama dengan X plus X sama dengan 2X mm. H2 sama dengan 80 mm. Ditanya, X sama dengan? Langsung saja pakai rumus ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Karena rumusnya berbentuk perbandingan dua kondisi, maka satuan tidak perlu diubah ke satuan SI. Bisa langsung dimasukkan, asalkan satuannya sama. Jadi, langsung saja 1 kali 2X sama dengan 0,7 kali 80. 2X sama dengan 56, X sama dengan 28 mm. Jadi, permukaan air akan turun 28 mm. Soal nomor 6. Pada gambar, diketahui massa jenis minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik, massa jenis alkohol sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Jika tinggi H1 sama dengan 4 cm, H2 sama dengan 2 cm, tinggi H0 adalah, perhatikan gambar. Minyak saya beri indeks 1, alkohol saya beri indeks 2, dan air saya beri indeks 3. Diketahui ρ1 sama dengan 0,8 gram per cm kubik, ρ2 sama dengan 0,7 gram per cm kubik, ρ3 sama dengan 1 gram per cm kubik. H1 sama dengan 4 cm, H2 sama dengan 2 cm. Ditanya, H0 sama dengan? Karena pada kaki kiri terdapat dua cairan, maka rumus pipa U menjadi ρ1 kali H1 plus ρ2 kali H2 sama dengan ρ3 kali H3. 0,8 kali 4 plus 0,7 kali 2 sama dengan 1 kali H3. 3,2 plus 1,4 sama dengan H3.
H3 sama dengan 4,6 cm. Setelah H3 ketemu, maka H0 bisa dicari dengan cara H0 sama dengan H3 min H1 sama dengan 4,6 min 4 sama dengan 0,6 cm. Jadi, tinggi H0 adalah 0,6 cm. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.